Nah, tren apa yang gue lihat sekarang? Ya, jadi ini gue akan gambarin ya, agenda-agenda kartel Fiat ini mereka mau ngapain sih di dunia. Dan ini adalah quotes terkenal dari Henry Kissinger ya. Siapa yang kontrol supply, dia akan kontrol the people. Dia yang kontrol energi, itu bisa kontrol satu benua, whole continent dia bilang. Dan dia yang mengontrol uang, itu akan mengontrol dunia. Ya, jadi para kartel ini mereka yang kuasain dunia, para mafia-mafia uang ini. Dan dari orang-orang yang menguasai uang ini, gue udah paham ya mereka investasi kemana dan arahnya kemana. Yang pertama mereka harus kuasai adalah atensi. Karena zaman sekarang itu udah bukan militer yang paling kuat, tapi atensi manusia. Kenapa? Kalau lu bisa bikin manusia tunduk, obedience ya, militer itu bergantung kepada kepatuhan manusia. Kalau lu bisa bikin manusianya patuh, lu nggak perlu serang pakai fisik lewat militer. Lu cukup bikin propaganda lalu mereka akan dengerin lu. Jadi mereka akan harvesting namanya ya. Mereka ngambilin atensi lu ya. Jadi lu pikir lu adalah seorang buruh pabrik, lu adalah seorang ojol. Tapi itu cuma pekerjaan pertama lu. Pekerjaan kedua lu adalah jadi buruh atensi. Ya, jadi buruh pabrik dan buruh atensi. Yang lu lakukan apa? Lu dipenjara secara digital. Lewat apa? TikTok. Dan investasi banyak sekali ke sana. Ya, dari para penguasa negara dari Cina itu banyak sekali investasi ke TikTok. Jadi apa sih yang mereka lakukan itu? Mereka harness kalian punya atensi. Apa yang kalian pikirin, influence apa yang kalian pengen beli. Dan itu semuanya di harness ya, sampai titik ke ujungnya. Jadi pagi-pagi lu buruh, jam makan siang lu scroll TikTok, malam lu udah scroll TikTok lagi. Ini penjara digital yang mereka ciptakan. Nanti nextnya bukan cuma scrolling, tapi lu akan dipakein metaverse ketika nanti udah murah, murahnya udah sama kayak handphone. Lu semua akan pakai itu dan lu terperangkap di situ. Lu akan makan ulat sagu, tapi lu pura-pura itu bahwa itu adalah steak. Arahnya akan ke sana. Mereka akan lakukan itu semua untuk kontrol populasi. Cara pikir populasi gimana? Cara menginfluence kalian tuh bagaimana? Dan sekarang tren yang gue lihat lagi itu adalah pabrik-pabrik itu sudah melakukan yang namanya dekarbonisasi. Ya, yaitu apa? Kedepannya kalau lu punya pabrik plastik, misalnya lu keluarin emisi banyak ya, CO2 banyak, mereka akan lihat ini. Ya. Makanya sekarang di Indonesia saja sudah ada yang namanya bursa karbon. Karena gue tahu persis siapa yang bikin bursanya, orang-orang yang running operasi siapa gue tuh tahu. Jadi ke depannya lu yang orang punya hutan, lu punya misalnya PLTS tenaga surya, lu bisa jual yang namanya carbon credit ke orang-orang yang punya pabrik yang keluarin emisi ini. Ini udah terjadi, tapi ini masih di level atas. Ini nggak ada hubungannya sama kehidupan kalian. Mungkin di orang-orang seperti gua udah ada permainan nih, jual beli karbon nih. Kalian lu belum paham. Tapi ke depannya, ini akan dilakukan ke lu. Jadi kalau misalnya lu naik motor nih, emisi karbon lu berapa itu lu harus bayar nanti. Lu naik pesawat komersil, emisi karbon lu per satu orang berapa, lu harus bayar nanti. Ini gua pertama kali nih sharing seperti ini. Ya, karena ini memang targetnya mereka. Kalau kalian datang meeting-meeting rahasia di Davos, di Abu Dhabi, ini sudah sering dibahas. Karbon emisi per manusia. Karena ketika ada meeting-meeting economic forum di Abu Dhabi, gue udah di sana. Mereka akan melakukan ini sebagai sistem lain dari perpajakan. Ya, jadi ini mereka akan dorong ke net zero emission. Mereka nggak mau dunia ini keluarin karbon lagi, mereka akan tagih karbon yang kalian keluarin. Carbon footprint per orang.